Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bahan yang saya siapkan mengenai surga ini cukup banyak. Dan nanti harus disambung dengan pengajaran mengenai akhir zaman, pengangkatan, dan hal-hal yang terkait dengan eskatologi atau mengenai hari-hari terakhir, mengenai kedatangan Tuhan atau parousia. Pada minggu yang lalu sudah saya jelaskan mengenai pemulihan segala sesuatu, tetapi dari feedback yang saya dengar dari beberapa orang yang dapat saya percayai, saya terlalu cepat. Saya khawatir ada hal-hal penting yang terlewatkan sehingga apa yang nanti akan saya kemukakan di pertemuan-pertemuan mendatang tidak bisa dipahami dengan lengkap atau utuh. Untuk itu ada beberapa hal yang kembali hendak saya tegaskan supaya saudara-saudara mendapatkan gambaran yang jelas, yang utuh, yang terang benderang, saudaraku. Tuhan Yesus berkata dengan sangat jelas bahwa alam semesta ini akan tiba kepada suatu masa yang disebut penciptaan kembali. Kapan itu? Yaitu ketika anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya. Dicipta ulang. Sejajar dengan palingenesia, kisah para rasul, pasal 3 ayat 21, Petrus menyatakan satu pernyataan bahwa Kristus itu harus di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Ya. Kronon apokatastaseos panton. Waktu pemulihan segala sesuatu. The times of restitution of all things. Dari pernyataan ini, saudaraku, khotbahnya Petrus ini mengingatkan kita apa yang sudah tertulis dalam Perjanjian Lama yang dikemukakan berkali-kali mengenai kenyataan pengharapan dunia yang akan datang, dunia yang lebih baik. Kapan hal itu terjadi? Tadi sudah saya kemukakan pada waktu anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya. Ini berarti bahwa ketika Yesus bertahta di tahta kemuliaannya, ya, pemulihan segala sesuatu itu digenapi. Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14, Daniel menunjukkan adanya penyerahan kekuasaan dari Bapa kepada anak manusia, yaitu kepada Tuhan Yesus. Dan ini penting, saudaraku sekalian, supaya kita semua dapat lebih jelas, ya,
mengerti ini. Daniel 7 ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Ini pasti ini menunjuk Yesus. Datanglah ia kepada yang lanjut usia itu. Pasti ini menunjuk Bapa. Dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Ini jelas menunjukkan bahwa Bapa menyerahkan kekuasaan kepada anak, menjadikan ia raja kepada raja atas segala suku bangsa. Itu saudara, untuk waktu yang tidak terbatas, yaitu kekal, saudara, ya, kekal. Kalau kita memperhatikan firman Tuhan, ya, Petrus mengatakan Yesus yang kamu salibkan itu, dia dijadikan Kristus oleh Allah Bapa, dijadikan Tuhan, ya. Ini pernyataan Petrus di dalam khotbahnya itu. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Pada waktu itu, yaitu ketika penyerahan kekuasaan dari Bapa kepada anak manusia, pada waktu itulah saudaraku, nubuat di dalam Filipi 2 ayat 9 sampai 11 digenapi. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Inilah akhir sejarah dunia atau akhir sejarah bumi di mana kita hidup sekarang. Pemerintahan manusia telah berakhir, digantikan oleh pemerintahan Allah semesta alam yang kekal di dalam atau oleh Tuhan Yesus Kristus. Pemulihan segala sesuatu terjadi ketika Yesus menyatakan diri kelak. Yang dikatakan di dalam firman Tuhan, ia bersemayam di tahta kemuliaannya. Saudaraku, ini terkait dengan penglihatan Daniel di mana yang lanjut usia menyerahkan kekuasaan kepada anak seorang seperti anak manusia. Pasti ini Yesus. Digenapilah Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 11 di mana setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kapan itu terjadi? Nah, Alkitab sangat cerdas dan memberikan peta walaupun tidak detail. Tapi petanya itu jelas. Seperti mimpi yang diterima Nebukadnezar melihat patung yang kepalanya terbuat dari emas yang melambangkan kerajaan Babil tahun 606 sebelum Masehi. Dada dan lengan dari perak melambangkan kerajaan Media Persia setelah Babil tahun 539 sebelum Masehi. Setelah Media Persia muncul seorang pahlawan perang, ya, jagoan perang yang bernama Alexander, yang dikenal sebagai Alexander the Great atau Alexander Agung tahun 331 sebelum Masehi. Alexander meninggal usia muda, lalu muncul kekuatan dari Roma. Itu tahun 64 sebelum Masehi yang digambarkan paha, ya, paha kanan, paha kiri, Romawi Barat dan Timur, saudaraku.
perut dan pinggang dari tembaga itu melambangkan kerajaan Yunani. Lalu yang terakhir kaki. Kaki itu campuran ya. Ada tanah liat, ada besi. Ini menunjukkan ada ada negara-negara yang kuat seperti Amerika, Cina, Rusia. Juga ada negara-negara kecil yang lemah di Afrika dan di Asia. Tuhan berbicara melalui sejarah. Dan jelas pergerakan sejarah merupakan suara Tuhan. Jadi kalau kita membaca dalam kitab Wahyu, aku berdiri di depan pintu sambil mengetuk. Itu maksudnya yang diketuk bukan hati. Ini konteksnya kepada jemaat yang mestinya sudah punya Tuhan. Aku datang. Aku ketuk pintu dunia. Barang siapa membuka pintu, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan mereka. Jadi saudaraku sekalian, di mana kita hidup hari ini benar-benar ada di masa yang terakhir. Kapan terjadi? Ya inilah hari-hari terakhir kita ini. Ya saudara, inilah zaman yang benar-benar akhir. Akhir sebuah akhir zaman. Sebab sejak penuangan Roh Kudus di Kisah Rasul pasal 2 ayat 16 sampai 20 itu sudah mulai disebut zaman akhir. Penuangan Roh Kudus ya. Pada tahun pertama Masehi itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel dan itu adalah akhir zaman. Kalau pada waktu itu yaitu pasca kenaikan Yesus ke surga lalu turunnya Roh Kudus sudah disebut akhir zaman. Kita sekarang ini ujung dari akhir zaman itu. Kisah Rasul pasal 2 dari ayat yang ke-16. Mungkin saudara perlu membaca ayat ini supaya saudara-saudara sekalian ya, bisa mengerti ya. Ini benar. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku Allah akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, dan seterusnya. Itu sudah terbilang akhir zaman. Jadi memahami akhir zaman hendaknya pengertian kita bukan hanya ke depan secara futuris, tapi juga harus melihat ke belakang secara historis. Begini saudara, ini terkait dengan penjelasan mengenai akhir zaman nanti saudara ya. Kita sekarang hidup di tahun 2020 saudara. Bicara mengenai akhir zaman jangan hanya menunjuk ke depan atau mungkin juga ke belakang sedikit. Tapi harus dilihat dari sejak tahun 1 atau abad 1. Sejak di sini, abad 1 ini saudara. Jadi ketika dikatakan di tahun 50-60 ya, ketika rasul-rasul menulis bahwa nanti akan datang antikris, kita tidak boleh memahami bahwa antikris itu datangnya pasti selalu di zaman ini, ke depan. Oh enggak, dinubuatkan di sini, munculnya bisa di sini. Bisa di sini. Bisa abad 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, saudara harus bisa melihat di sini. Bisa abad 1, bisa 2, 3, bisa 6. Ya. Jadi melihat akhir zaman jangan hanya ke secara futuris, juga harus secara historis.
Nanti kita belajar, saudara. Ya. Bicara soal kebangkitan, jangan hanya bicara nanti ada kebangkitan. Waktu Yesus bangkit, itu pun ada kebangkitan. Dan Alkitab jelas mengatakan ada kebangkitan. Orang-orang saleh bangkit masuk kota. Pasti kota Yerusalem. Lalu apa sulitnya kemudian mereka juga diangkat seperti Elia, Henok, Musa. Juga diangkat kok. Tapi tidak ditulis oleh Alkitab kapan dan di mana. Tapi jelas orang-orang saleh itu bangkit. Alkitab yang mengatakan kita tidak akan ragu-ragu, saudara. Tentu kita percaya sebab Alkitab ditulis oleh ilham roh. Jadi memahami akhir zaman hendaknya pengertian kita bukan hanya ke depan secara futuris, tapi juga secara historis. Dengan kenyataan bahwa kita sudah memasuki zaman kaki, maka pasti tidak lama lagi Tuhan akan mengakhiri sejarah dunia. Jadi kapan itu? Ya ketika Yesus bertahta di tahta kemuliaannya. Ya itu kapan? Nah, yaitu ketika Bapa menyerahkan kekuasaan kepada putranya. Kapan itu? Ya seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam Filipi pasal 2, setiap lutut bertelut lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Yaitu kapan? Oh ya, coba lihat sejarah. Penglihatan yang dilihat oleh Nebukadnezar yang diartikan oleh Daniel. Dari zaman Babel, Media Persia, Yunani, Roma. Ini sekarang zaman, ini sekarang. Ada negara besar, negara kecil. Sekarang ini. Sebab dalam penglihatan itu ada batu yang terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia. Ini pasti hendak menunjuk perbuatan tangan Tuhan. Lalu menimpa patung yang disaksikan oleh Nebukadnezar dalam mimpinya itu. Dan patung itu remuk. Ya. Ada batu yang terungkit lepas tanpa perbuatan tangan manusia menimpa patung. Ya, patung itu remuk dan batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar. Ingat ya, gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. The whole earth. Eretz atau Ara dalam bahasa Aramnya. Menjadi gunung besar yang memenuhi bumi. Nah, kata memenuhi di sini saudara dalam teks aslinya Mela dalam bahasa Aram ya. Yang artinya mengisi, memenuhi, meliputi. Ini menunjuk bahwa kerajaan itu melampaui atau menenggelamkan atau menutup semua kerajaan di bumi ini. Tentu saja ini hanyalah penggambaran sebuah kiasan atau figuratif bahwa pemerintahan kerajaan-kerajaan di bumi akan diakhiri oleh Tuhan. Penjelasan ini sangat penting. Sebab ini terkait dengan pertanyaan, di manakah pemulihan segala sesuatu itu terjadi? Kalau tadi kapan pemulihan itu terjadi? Sekarang kita bicara di mana pemulihan segala sesuatu itu. Karena ini menyangkut surga. Surga itu di mana? Makanya penting untuk menjawab di mana pemulihan segala sesuatu itu terjadi. Saya ulangi, ada batu yang terungkit lepas bukan oleh tangan manusia menghancurkan patung itu dan batu itu menjadi gunung besar yang menutupi, menutupi, menenggelamkan, meliputi dunia. Nah ini menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan manusia akan ditenggelamkan. Lalu ada kerajaan yang berdiri tegak. It will stand forever. Ya, ada kerajaan yang berdiri tegak.
Nah, penjelasan mengenai di mana itu penting. Yesus berkata, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jadi kalau bicara soal rumah Bapa, asumsi kita jangan pendopo atau rumah ya. Ini kalau orang Yahudi memahami ini, rumah Bapakku jadi rumah seperti rumah-rumahnya orang-orang Yahudi di zaman dulu kan, bukan begitu. Artinya tempat, adapun bagaimana bentuknya ya kita tidak tahu, yang pasti sangat sempurna ya. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, yang jelas menunjuk sebuah lokasi. Jelas sebuah lokasi. Karena Yesus tidak mungkin bicara kepada orang yang sedang gelisah ya. Ya. Dengan jawaban yang tidak jujur, tidak mungkin. Yang dibutuhkan itu tempat domisili. Yesus berkata banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, jika tidak ada tempat tinggal, maksudnya aku mengatakannya kepadamu. Tapi ada kok, jadi ku beritahu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Pengertian mempersiapkan tempat bisa dua. Satu, pertama, bahwa Yesus mati dan bangkit agar dapat membawa orang percaya sampai kepada Bapa, masuk ke dalam kerajaannya. Bisa berarti begitu. Aku menyediakan tempat bagimu, Yesus menjadi jalan untuk sampai kepada Bapa. Yang karenanya di dalam Yohanes pasal 14 itu, Yesus berkata, akulah jalan, I am the way, the truth and the life. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Aku menyediakan tempat bagimu bisa berarti sebuah usaha untuk usaha Tuhan menciptakan hunian baru untuk orang percaya. Ingat saudara bahwa langit dan bumi ini juga diciptakan oleh Allah. Ya, oleh pengetahuan Allah, oleh logos. Sekarang Allah menciptakan kembali dunia atau tempat. Lokasi, pasti lokasi. Dalam pernyataan ini sangat jelas ditunjukkan bahwa Yesus pergi menyediakan tempat. Bukan di bumi. Jadi kalau mau cari di mana tempat yang Yesus sediakan, tidak akan ditemukan di bumi ini. Tetapi di sebuah tempat. Ingat ketika Yesus naik ke surga, ia naik disaksikan oleh mata kepala orang-orang banyak sampai awan menutupnya. Sampai awan menutupnya, saudara. Ini sangat jelas sampai awan menutupnya. Kalau kita membaca di dalam teks aslinya itu bisa berarti awan itu meraibkan. Dalam teks aslinya kata menutupnya itu hupo laben auton. Ya. Receive him out. Ya. Awan menutupnya. Dan inilah saudara yang terjadi pada waktu itu. Di depan mata mereka, berarti Yesus tidak menghilang. Yesus pergi, ya, lalu menunjukkan, saudara, Yesus pergi di depan mata mereka, naik sampai awan menutupi. Ya. Awan menutup. Ketika Yesus naik ke surga, ia naik sampai awan menutupnya. Hal ini menunjukkan bahwa tempat yang dituju itu bisa secara fisik. Ini pesan yang disampaikan untuk kita. Seperti juga Elia. Elia juga dijemput pakai kereta berapi. Dijemput. Ya.
Elia dijemput dengan kereta yang berapi. Fisik, bukan alam roh. Setelah Yesus menyediakan tempat bagi orang percaya, ia akan datang kembali membawa orang percaya ke tempat itu. Ini artinya Tuhan tidak membawa orang percaya ke tempat lain. Tidak membawanya ke tempat orang percaya di bumi, tapi membawa orang percaya ke tempat lain. Dalam teks aslinya Yohanes pasal 14 ayat 3 ini, sebenarnya saudaraku sekalian ada kalimat palin erkomai kai parlem somai humas pros epanton hina hopo emi eko kai humes ete. Kenapa saya harus menerjemahkan dari bahasa asli? Karena ini penting. I will come again and receive you to myself, that where I am, that you may be also. Jelas, aku membawa kamu ke tempatku sendiri. Hina hopo emi ego. Terjemahan orisinilnya secara harafiah, di mana ada di tempatku sendiri. Coba, hina hopo emi ego. Me myself. I will come again and receive you to myself. That where I am, that you may be also. Itu udah luar biasa saudara. Di tempatku sendiri, hina hopo emi ego. Tempatku sendiri. Ini luar biasa. Di mana di tempatku sendiri. Menunjukkan bukan di bumi di mana orang percaya berdomisili. Tetapi tempat yang Tuhan Yesus sediakan di mana dirinya juga berada. Iya. Aku ingin berada di mana Engkau berada Tuhan. Begitu. Bukan aku ingin Tuhan di mana aku ada Engkau ada. Enggak, Dia ada, aku ada. Kita yang dibawa Tuhan ke tempatnya. Ada satu kalimat lagu saya begini, saudara. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Engkau kesukaanku, Engkau kesukaanku. Di mana Engkau ada, aku ada. Saudara, jadi jangan mengharapkan Tuhan hadir dan membangun istananya di bumi ini. Kita biar mau ke tempat di mana Tuhan Yesus ada, kita berada. Kita bukan mau memilih tempat kita sendiri, tetapi kita mau, saudaraku, di mana Tuhan ada, kita ada, ya. Di mana Engkau ada, aku rindu berada. Mungkin ada di antara saudara akan bertanya-tanya. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang akan bertanya-tanya karena pernyataan ini. Tentu saya bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan ini dengan dasar-dasar yang sangat kuat. Ya, dengan dasar-dasar yang sangat kuat. Yang nanti saudara-saudara harus ikuti terus sampai memiliki pemahaman yang lengkap.
Ya. Sampai memiliki pemahaman yang lengkap. Jadi saudara ikuti pelan-pelan sampai saudara bisa menangkap ya. Aku akan membawa kamu ke tempat di mana aku ada. Jadi jangan ragu-ragu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. I will come again and receive you to myself. Ke tempatku sendiri. Saya senang dengan kata hina, hopo, emi, ego. Pengangkatan. Nanti kita diangkat bersama dengan Tuhan. Yang dalam bahasa aslinya harpaso. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap. Dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Anak manusia di sini artinya Yesus datang dari awan-awan. Bukan datang dari tempat lain, dari atas. Ayat ini menunjukkan bahwa untuk pertama kalinya manusia melihat ia datang di awan-awan. Artinya memang Yesus belum pernah datang. Jika ia sudah datang dan memerintah di bumi, maka ia tidak turun lagi dari surga. Kalau kita melihat konteks ayat Matius pasal 24 ayat 30, menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus terjadi setelah mengikuti tanda-tanda zaman. Ya, kita buka dulu Matius 24 ayat 30. Ini penting ya saudara, saya kira saudara masih bisa memperhatikan apa yang saya kemukakan. Ya. Pada waktu itu, Matius 24 ayat 30, akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kita harus lihat konteksnya kapan ayat ini muncul. Matius 24 dari ayat 15, 16, 17, tanda-tanda kedatangan Tuhan, saudara. Gempa bumi, perang, nabi palsu, terus. Lalu adanya siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan. Lalu anak manusia datang. Nah, ketika siksaan besar matahari menjadi gelap, apakah ini karena perang nuklir atau karena faktor lain kita tidak tahu. Pokoknya ada tanda-tanda di langit yang luar biasa. Kalau Petrus menulis di 2 Petrus pasal 3, Petrus mengatakan anasir, unsur-unsur di udara akan terbakar dalam nyala api. Nah, apakah perang nuklir, apakah karena ada meteor jatuh atau apa begitu, jelas ya kita tidak tahu. Jadi saya tidak memastikan. Yang jelas adanya guncangan besar. Jadi setelah ada tanda-tanda, mengikuti tanda-tanda gempa, perang, kelaparan, tanda di langit, runtuhnya Yerusalem, baru Matius 24 ayat 30. Jadi Matius 24 ayat 1 sampai 29 bicara mengenai tanda-tanda kedatangan Tuhan. Ayat 30 disebutkan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan ini saudara tidak didahului oleh pemerintahan Tuhan di bumi. Keterangan dari Yesus ini tidak perlu ditafsirkan. Tidak perlu tafsir, jelas. Sudah sangat jelas demikian adanya. Dengan kejelasan ini hendaknya kita tidak membangun pengajaran yang bersifat spekulatif. Tafsiran, spekulatif, praduga atau perkiraan yang kurang ada kepastiannya. Nah, kalau kita membaca Lukas 17 ayat 24 sampai 30, seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain dengan kecepatan yang tinggi,
Anak manusia datang dan orang tidak sempat mau bertobat. Ya, kalau ada tanda-tanda langsung orang buru-buru bertobat. Ini tidak ada kesempatan lagi. Kalau memang dasarnya tidak bertobat, sudah tidak akan bisa baik. Nah, dikatakan jelas oleh firman Tuhan bahwa keadaan dunia itu seperti zaman Nuh, orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan. Ya. Seperti juga zaman Lot, orang makan dan minum, membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Jelas anak manusia menyatakan dirinya didahului keadaan di mana manusia sibuk dengan segala urusan duniawi. Urusan duniawi, makan minum, kawin dan dikawinkan, membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tidak perlu ditafsirkan. Itu ucapan Tuhan Yesus yang jelas. Jangan dikalahkan oleh tafsiran atau praduga. Manusia pada umumnya tidak memperdulikan Tuhan. Hal ini mirip seperti keadaan manusia pada zaman Nuh sebelum air bah melanda dunia purba waktu itu. Atau keadaan itu seperti masyarakat Sodom dan Gomora sebelum kota-kota itu dihancurkan oleh hujan api dan belerang. Jadi keadaan dunia bukan dalam pemerintahan Tuhan yang nyaman sedang berlangsung. Tetapi keadaan di mana manusia pada umumnya sedang dalam